Sekarang schedule akupuntur. Dari apa? Baru bangun ini. Dari pagi bingung bangun sebentar terus. Yuk. Tuh udah datang. Tuh. Saha. Saya ucing no ayam mah. Nya. Sok periksa. Heeh. Ke mana? Tidur dulu ya. Sok tidur dulu. Sok. Sok tidur dulu. Aduh, hese kalau udah ini mah. Tadi nyenyak. Ya. Iya. Nasi. Sok tidur lah. Makan soalnya kan dikasih makan itu tuh. Meni tigorejat naon Sundana teh. Tuh, ininya dibenerin dulu. Tuh ada makanan, coba. Di mana makanannya? Bisa? Kalau apa? Ini makanan. Ini ya. Bisa ya tahu. Iya, makanan masih masih dapat. Minum yang udah nyampur. Jadi makanan suka dimasukin ke gelas. Itu tuh gelasnya itu tuh. Tapi udah dapat solusinya. Enggak, pakai jus. Iya. Enggak kepikiran Mas ya. Soalnya kalau pakai gelas, pakai tutup dan sedotan dia nggak ngerti. Zaman dulu kan nggak ada kayak gitu, gelas ada sedotan. Tapi jus dengan sedotan dia masih paham. Itu untungnya. Jadi diganti. Minum air biasa, jangan pakai makanan, ya. Tapi pada saat makan, kasih jus gitu, ya kan? Karena minumnya jadi satu gelas aja, makanannya disingkirkan, gitu, supaya nggak dicampur. Kan sedotan gitu nggak mungkin makanan masukin ke situ kan? Itu tuh. Saya kemarin sampai buat. Cara nyedot masih tahu. Nah, benar. Cara nyerut masih tahu. Gelas yang ada sedotan nggak tahu, nggak paham. Dia bingung apa nih, kayak mainan tuh apa gitu. Nah itu, wah mentok lama tuh Mas saya. Akhirnya dapat kemarin. Dapat juga sampai saya bikin videonya. Lucu. Saya bikin gini sama teka-teki ke pemirsanya. Nah pemirsa gimana solusinya? Saya kasih waktu berapa menit gitu ya. Sebenarnya nggak tahu ada yang bisa nebak atau enggak gitu. Mas juga kan nggak bisa nebak, sulit kan tadi kan? Sama, saya juga berbulan-bulan Mas. Waduh, repot deh. Sampai akhirnya ketemu, seneng banget. Tinggi berapa? 140. Wah, 140 per 70 baru tidur ya? Kayaknya mungkin bangun tidur. Baru bangun tidur mungkin ya. Per 70 ya tapi ya. Bawahnya normal ya. Bangun tidur kali. Nggak ada ini kok, nggak ada ngambek-ngambek apa, nggak ada apa. So far ya. Iya, nanti saya perhatikan lagi. Apa? Tapi coba nanti pas abisannya diukur lagi ya. Mungkin ini on the spot gitu gimana? So far nggak ada ini sih, nggak ada apa, nggak panas nggak apa kan? Ini nih, tuh
tuh ini. Nah, ini mijit dia tuh. Apa itu nek? Apa cing? Siapa namanya? Bisa mijit gini ya. Aku puntur juga itu. Masas, ya masas. Masas alamiah. Aman sih. Riang sih ya iniannya, nggak marah-marah, nggak, hampir nggak ada. Kalau denyutnya udah dilihat. Oh, lagi ya. Denyutnya mah dikit. Kayaknya belum. Bentar ya. Sini Niki. Denyutnya mah bagus sih. 70. Oh, denyutnya bagus ya. Oke, nanti di ini lagi, diulang lagi. Siapa tahu tadi ini bangun tidur kaget atau apa nggak tahu. Kita miringin posisi kepalanya di Gimana? situ ada ini ya. Miringin gimana? Oh, mau ditusuk, ditusuk kepalanya. Ini Pak susah. Jadi, Ini aja deh. oh gitu aja. Tapi dia bangkit-bangkit gitu ya? Nggak takut nih? Itu harus dipegangin. Oke, dipegangin ya. Jadi saya stop dulu nih. Nah, jadi dalam konteks demensia kemudian pikun gitu ya dan Alzheimer itu kronologisnya secara detail itu pasti ada bisa penjelasan secara medisnya gimana gitu ya yang bisa dijelaskan secara proses kimia apa yang terjadi di otak kemudian kalau Alzheimer lebih spesifik secara fisik otaknya itu ada yang menyusut jadi secara organ fisik otaknya tuh memang rusak. Karena menyusut itu kan mengecil ada yang seperti hilang gitu atau mengkerucut dan itu pasti akan rusak. Nah, cara kerja otak itu kan sangat kompleks dan rumit. Sampai sekarang juga mungkin peneliti-peneliti masih belum bisa menyimpulkan penyebabnya apa gitu ya. Nah, tapi yang pasti penyakit ini muncul karena dipicu oleh degeneratif sel. Jadi tidak ada Alzheimer atau bukan tidak ada, sedikit sekali yang muncul di usia-usia muda 50-an gitu ya. Karena Alzheimer-nya tidak mematikan. Jadi di usia itu yang muncul yang ada adalah secara kasat mata pikun gitu ya. Demensia gitu. Tapi yang dulu tuh mikirnya seperti itu. Ya. Tidak terpikir bahwa itu Alzheimer karena belum ditemukan atau belum paham lah. Ya, jadi belum ada sosialisasi ya bahwa ini tuh stage awal dari Alzheimer. Orang menggolongkannya pikun. Pikun. Jadi demensia kepikunan itu akan lebih kelihatan di saat kita lebih teliti. Jadi kita lebih concern ngelihat ini dicocokin sama kasus-kasus Alzheimer. Kita juga dulu gitu. Kalau sebelum waktu adik saya yang perempuan yang meninggal itu periksa ke dokternya kita nggak tahu. Kita pikun aja. Nah, jadi
berangkat dari situ Alzheimer itu kan beda sama demensia adalah demensia itu mungkin salah satu bagian dari Alzheimer. Betul. Kebalik. Alzheimer sebagian demensia yang digolongin sama dokter. Hmm. Demensia terdiri dari 4 macam. Satu macam yang terbesar 60%-nya Alzheimer. Nah, Tapi menurut saya beda itu. ya karena begini, kalau menurut saya Alzheimer itu adalah kerusakan otak. Kerusakan otak, benar. Iya, kalau demensia itu degeneratif sel. Nah, gitu. Jadi saya berusaha buat memisahkan dulu Alzheimer itu jadi terpisah. Dia bukan jadi hanya degeneratif sel sebenarnya, tapi dia kerusakan otak yang berdampak pada nantinya organ-organ vital yang dikendalikan oleh otak yang rusak itu akan mematikan. Iya, benar. Nah, demensia itu tidak mematikan. Benar. Nah, gitu. Condongnya demensia Hanya pikun. hanya pikun, lebih dekat ke pikun. Jadi usia lanjut memang itu akan begitu. Nah, Yang sama nggak bisa diobati dua-duanya ya. iya. Nah, tetapi demensia itu ada cara menanggulanginya supaya tidak parah. Oh, demensia ada. Demensia betul. Yang selama ini orang-orang udah pada tahu beraktivitas menyibukkan diri gitu ya. Terus melatih kemampuan otak untuk mengingat-ingat gitu, mengingat-ingat itu kontinu dilakukan, memang terjaga. Jadi turunnya akan pelan-pelan. Dan juga merefresh ingatan-ingatan lama. Jadi misalnya kalau yang paling, nah bedanya gini, kalau Alzheimer itu dia totally sangat drastis gitu penurunan daya ingatnya. Karena dia mulainya dari situ. Iya. Ada istilah hipokampus. Iya. Jadi kalau orangnya teliti dan concern dan juga mengenal Alzheimer, dia akan mulai mencurigai ini Alzheimer, demensia, atau memang degeneratif sel di otak gitu ya. Gampang sih itu. Kalau Alzheimer pokoknya daya ingat. Mm-mm. Mulainya dari hipokampus. Iya. Kalau demensia nggak mulai dari situ. Enggak. Lain cerita. Iya. Otak juga. Betul. Nah, jadi hubungannya sama memori yang hilang saat terjadi demensia dan Alzheimer itu secara kasat mata terlihat itu ya, itu memang agak susah dipisahkan gitu ya. Karena intinya sama ya. Iya, karena memori yang diambil atau yang terekam itu yang lama-lama. Iya, betul. Yang lama-lama. Jadi peristiwa baru itu sama, cuman kalau demensia itu masih bisa mengingat. Jadi mengingat tuh dalam artian si anu gitu. Tapi nanti Alzheimer yang stage awal pun itu masih begitu. Ingat, si ini. Tapi nanti mengulang lagi. Ini teh ini bukan, ini A. Oh iya. Nah, nanti ngulang lagi dia. Karena dia tidak mengenali dan tidak terekam di otaknya saat itu tuh adalah A. Dikasih tahu itu A. Oh iya benar A. Tapi dia tidak bisa menyimpan lama. Dan hitungannya hitungan menit. Bisa lupa nanya lagi, ngulang lagi. Nah, hal itu muncul, demensia pun ada yang begitu. Tapi akan terlihat berbeda nanti kalau misalnya udah berjalan 5 tahun ke atas ya. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas itu udah mulai kelihatan kalau Alzheimer itu biasanya faktor emosionalnya keganggu. Jadi marah-marah, uring-uringan gitu. Karena mulai kelihatan banyak kerusakan otak yang muncul secara hormonal juga ada gitu. Karena Kalau bedanya dengan Alzheimer waktu tuanya, waktu parah. Waktu parahnya Alzheimer sama demensia gitu. Kalau Alzheimer waktu parahnya, ini parahnya parah secara kena memori dulu atau Stage akhir. stage akhir organ malfunction. Jadi kerusakan organ tidak. Demensia tidak. Demensia itu parah-parahnya dia nggak bisa
pendarahan. Demensia itu tidak bisa tiba-tiba berdarah gitu, tidak bisa. Nah, kalau Alzheimer, faktor scanningnya adalah pemeriksaan lab, periksa darah. Itu nanti mulai kelihatan tanda-tanda kelainan yang drastis. Bukan kanker juga, bukan. Karena scanning cancer juga negatif hasilnya. Tapi dia lebih seperti kayak autoimun, tapi juga bukan autoimun. Jadi sesuatu yang sel atau organ tubuhnya tuh berubah karena otaknya udah tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Itu Alzheimer. Stage akhirnya. Kalau demensia, Demensia stage akhirnya adalah hanya pikun aja. Hanya pikun. Mungkin, kenapa mematikan? oh demensia tidak mematikan. Oh iya, Iya. Makanya saya pengen memisahkan. menurut WHO demensia yang urutan ke-7 mematikan. Kalau demensianya dihubungkan sama Alzheimer ya. Kalau saya kan memisahkan demensia dengan Alzheimer Berarti demensia yang bukan Alzheimer tidak mematikan. Berarti yang mematikan totally Alzheimer. Alzheimer. Endingnya ya. Kalau gini, Alzheimer itu kan akan merusak otak. Sebenarnya kalau demensia degeneratif ya, saya bilangnya degeneratif disease ya, degenerative disease yang paling mematikan di otak itu Alzheimer. Endingnya. Nah, tapi kalau secara fisik dicek, orang usia lanjut itu memang akan ada pengerucutan otak. Semua. Tapi itu bukan Alzheimer juga. Oh, demensia yang nyusut. Demensia juga menyusut, tapi tidak sampai semematikan Alzheimer gitu. Karena kalau tes CT scan, dia nanti akan ada pemberitahuan apa ya namanya ya, secara nama biasa itu akan terjadi penyusutan otak cerebral aduh saya lupa cerebral apa gitu. Nah itu tuh mengecil otaknya, memang betul karena lama kelamaan kenapa jadi lupa itu kan ada sel-sel yang memorinya itu kan akan rusak lama-lama. Bukan rusak gimana ya, tapi jadi tidak bisa berfungsi lagi lah gitu. Sehingga alat kalau di komputer kan alat searchingnya itu nggak bisa maksimal. Tapi bukan di bagian dalamnya, di bagian luarnya gitu. Kayak hard disk kan buat searching bagian luarnya yang rusak, dalamannya masih di dalamnya masih bisa diingat gitu, masih bisa diambil memorinya gitu. Jadi secara fisik memang ada pengecilan, tapi kalau misalnya dia tidak didiagnosa sama Alzheimer, ya sakitnya sakit usia lanjut. Bisa demensia. Jadi demensia itu juga ada orang tua tidak terkena demensia, ada. Pengertian demensia ini kan pikun lah ya, nggak pikun. Masih ingat, oh ini bagus. Ditanya, namanya siapa? Iya, nggak bisa digenerasi bahwa memang itu degeneratif sel. Ada terjadi di usia senja itu degeneratif, tapi dia nggak sampai pikun yang dikategorikan demensia gitu. Jadi singkat cerita itu memang akan diketemukan tanpa bisa disadari, tanpa bisa dicegah dengan jangan sampai begitu, jangan sampai pikun. Semua Demensia itu berarti nggak imun ya, sama kayak Alzheimer, atau bisa dicegah? nggak bisa dicegah, nggak bisa. Nah, ya, cuman ya yang tidak terkena demensia itu ya sebenarnya dia juga tidak menyadari loh kok saya nggak pikun ya gitu. Oke, jadi dari pengalaman saya bertemu sama 4 orang pasien saya yang sakitnya Parkinson. Jadi kalau Parkinson itu yang paling kelihatan adalah dia kekurangan dopamin. Jadi dopamin itu secara hormonal. Jadi memang ini nggak bisa disangkut pautkan, dihubungkan dengan kerusakan otak gitu ya. Tapi saya mau cerita, mungkin ada juga yang sakit Parkinson, terus dia kena
demensia ringan gitu ya, atau demensia menengah atau sampai berat. Tapi saya melihat 4 orang ini memorinya semua bagus. Jadi saya suka tanya keluarganya, saya tanya sendiri ke pasiennya gitu. Hari ini gimana? Hari ini ngapain aja? Dia bisa sebutin, saya gini, 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 gini. Terus saya tanya, tadi malam bisa tidur nggak? Dia bisa bilang, saya nggak bisa tidur. Tiduran tapi tahu bahwa saya tuh nggak tidur gitu. Dia bisa jelaskan, saya bangun jam segini. Hanya dia itu kalau tidur bangun, dikiranya udah pagi. Tapi itu masih malam. Sebetulnya saya mengerti dia itu bukan nggak bisa bedain waktu. Jadi kayak rarasaeun udah siang. Rarasaeun jadinya. Tapi begitu lihat jam dia tahu bahwa oh ini masih malam. Kayak gitu ya. Kayak udah tidur lama gitu ya. Padahal ya jadi ada kayak bagian-bagian yang memang saya lihat berkurang. Tapi begitu lihat jam dia akan mengembalikan kontrol dia bahwa oh ya ini masih pagi masih malam nih. Tapi dia udah nggak bisa tidur. Nah, iya, betul. Jadi kerusakan. Nah, bedanya kerusakan itu muncul, kerusakan yang terjadi di otak itu muncul berbagai macam penyebabnya ya, yang bisa dilihat kalau penyebabnya ketahuan. Salah satunya kena serangan stroke gitu. Ada orang yang dia selain degeneratif, tapi udah degeneratif, ketambah dia pernah kena stroke. Bisa kena stroke lebih dari 1 kali. Loss memorinya banyak. Nah, tapi balik lagi secara ada nggak yang membuat dia menjadi punya sakit yang, atau bukan sakit lah, tubuhnya ada yang kebawa nggak benar karena serangan stroke. Sebenarnya ada. Sisa stroke itu kan menyisakan banyak kecacatan selain alat gerak. Misalnya dia refleks nelennya keganggu. Dia nggak bisa nelen. Nah, nggak bisa nelen itu apakah degeneratif sel atau penyakit yang disebabkan oleh usia lanjut? Kan bukan. Sebetulnya kalau stroke itu terjadi karena ada 2, penyumbatan pembuluh darah di otak atau rembesan atau pecah pembuluh di otak. Pembuluhnya. Tapi pembuluh itu yang akan berdampak pada syarafnya. Karena tidak ternutrisi, si syarafnya jadi rusak. Selnya bukan selnya. Beda sama Alzheimer kan? Pembuluhnya masih bagus. Iya. Jadi hampir sama. Tapi kalau secara mematikan tidak mematikan kayak berangsur ke arahnya ke organ-organ vital yang akan menjadi tidak mampu berfungsi lagi. Nah, kalau stroke itu misalnya refleks nelen nggak bisa nih ya, itu sebetulnya lebih kayak kerusakan kendali otak terhadap bukan organ-organ vital ya. Jadi kalau misalnya kena stroke, kena organ vitalnya langsung mati saat itu juga. Kalau Alzheimer kan berangsur, bertahap. Nah, kalau stroke hanya merusak, kalau stroke itu kalau kena organ vitalnya langsung mati saat itu juga, seperti kerusakan di batang otak. Nah, itu langsung parah aja. Kalau Alzheimer nggak gitu. Ya. Jadi stroke itu paling hanya mengganggu aja, refleks nelen jelek, tapi jadinya orangnya jadi nggak bisa makan kan. Harus pakai sonde. Nah, itu akan penurunan kualitas hidup jadinya. Dia nggak bisa makan bener, nanti rusak pelan-pelan, lambungnya rusak. Rusak tuh dalam artian dia sering sakit mah ya. Terus lama-kelamaan tubuhnya kekurangan nutrisi karena sebanyak apapun dia dikasih susu atau makanan yang di blender halus dan lain-lain, tetap nggak bisa mewakili gigi
dan menelan dengan cara yang baik dan bergerak. Nah, orang yang udah pakai sonde rata-rata dia sudah agak handicap, nggak bisa bergerak. Itu kan udah stage akhir kan? Nggak juga, Oh enggak juga. nggak juga. Saya pikir udah akhir-akhir belum ya? Nggak. Jadi kalau kena stroke, di awalnya dia langsung kena refleks nelannya kalau itu yang kena. Enggak, maksudnya yang Alzheimer. Oh, Alzheimer bisa juga. Dia nggak bisa nelen tuh. Nggak bisa nelen tiba-tiba. Stage akhir. Stage akhir tuh dalam artian yang mematikan ya. Iya. Itu biasanya ada ya, ada. Tapi yang mematikannya bukan itu. Oh yang mematikannya bukan Buk- karena nggak bisa makan ya? Bukan. Jadi dia lupa. Nggak bisa napas dan tidak jantungnya di. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi yang mematikan tuh udah nggak bisa dikendalikan sama otak lagi. Jadi Kalau otak, makan masih bisa sama infus ya kan? ya. Jadi kalau makan tuh nelen dia masih bisa nelen sebenarnya. Ngunyah masih bisa ngunyah. Tapi yang mematikan adalah otak tidak bisa punya peran syaraf yang di luar kendali kita. Jadi kalau kita nggak sadar, otak yang mengendalikan, kita masih bisa nafas, kita masih bisa berdetak. Nah itu rusak. Ya, ya, di situ. Di situ yang mematikannya. Setuju Mas. Persis itu video yang saya lihat. Terus juga, Jadi ini adalah fungsi yang tidak bisa dikendalikan kan? Kayak napas, iya. jantung, ya kan? Padahal Ya itu yang mengendalikan otak, tapi otak sendiri udah nggak tahu caranya. otak sendiri udah nggak tahu. Heeh. Ya betul situ. Bisa juga muncul secara kelihatan autoimun gitu ya. Saya lihat di videonya itu seragam Hmm. itu katanya yang Mas bilang barusan napas yang nggak bisa ya itu napas dan jantung. Dan itu tuh cepet, langsung begitu cepet. Jadi begitu kena kejadian, Iya soalnya napas ya. ya itu emergency. Nah, stage akhir itu biasanya nggak berlangsung lama, Pak. Misalnya pendarahan hebat nih ya, ditangani infusi, transfusi, tapi terus keluar. Nah, itu tidak bisa dihentikan karena tubuh punya batas maksimal menerima darah dari luar. Mas bisa nggak perkirakan dari dia nggak bisa nelen makan dia harus pakai sonde sampai Nggak bisa. Belum pernah. Jadi saya belum pernah yang sampai begitu. oh jadi mungkin ini yang pertama untuk pengalaman Mas. Pengalaman pertama dengan treatment yang berbeda. Ya kan? Karena treatmentnya beda ini. Beda treatmentnya. Iya beda. Beda hasilnya juga saya rasa pasti beda gitu. Hasilnya beda. Oke. Itunya ya. Ya, jadi Tapi kalau misalnya ini saya nggak bisa berhasil dapat metodenya, kemungkinan besar sama. Yang itu napas sama jantung tadi. iya. Saya baca, saya simak videonya sama semua gitu. Nah, tapi yang pengalaman saya tuh pertama biasanya yang paling sering itu adalah bukan, kalau saya malah bukan ke jantung sama paru-parunya, tapi malfunction, multiple malfunction organ jadinya. Itu berarti salah satu aja. Iya, salah iya. dua ya. Jadi Yang lain semua udah kompleks jadinya. Jadi udah terjadi komplikasi. seolah-olah kalau komputer mah memorinya keambil Iya, lah gitu. iya. Ngatur semua kan. Dan dokter pun begitu ketahuan diagnosanya Alzheimer, dia akan menyimpulkan ini dari Alzheimer, ngambil ini dulu. Jadi sistemnya udah rusak seluruh tubuh. Jadi jarang sekali yang nggak bisa nafas langsung meninggal gitu. Jarang sekali itu, Mas. Serangan jantung gitu tuh jarang. Ya, jadi kalau yang saya dapat itu dengan treatment yang sangat baik ya. Dalam artian sangat baik tuh dia mendapatkan suplemen yang terbaik. Dia dapat suster perawat dari rumah sakit 24 jam nonstop 3 shift. Rumah sakit, iya Alzheimer. Rumah sakit toh. Jadi dia nurse, profesional nurse. Dia di rumah. Oh dia di rumah. Tapi perawatnya profesional nurse dari rumah sakit 24 jam. Jadi dia mendapatkan obat terbaik, perawat terbaik. Jadi dia tensi udah ada tahu kontrol tensi tiap berapa jam. Kalau dia kekurangan albumin dia pakai Octalbin infus, udah yang paling bagus.
terus kekurangan-kekurangan yang lain dia akan dilengkapi sesegera mungkin. Misalnya kekurangan kalsium, kalium, natrium gitu-gitu udah langsung pemeriksaan lab rutin berkala setiap bulan. Kalau karena ini perempuan dia ada infeksi saluran kencing, itu dia langsung dapat antibiotik dengan pertimbangan yang presisi dari dokternya. Jadi udah sangat top lah itu. Yang pernah saya tahu dan saya rasa itu yang paling the best gitu. Nah, nah betul. Jadi saya mau cerita bahwa semua hal-hal yang baik yang dilakukan pastinya punya hasil yang berbeda-beda gitu. Jadi treatmentnya beda. Nah, waktu itu yang kena adalah kegagalan fungsi organ hati, ginjal. Ini secara organnya ya. Jadi dia udah nggak lihat otaknya karena menurut beberapa dokter yang megang, otaknya nggak bisa kita apa-apain. Jadi dia hanya menstop atau mengobati atau mentreatment organ-organ yang mengalami penurunan. Jadi kayak ginjal. Iya, jadi begitu otak ketahuan Alzheimer, yang saya bilang waktu awal, kita harus punya backup macam-macam. Pertama, kita harus ngobatin kalau terjadi kerusakan organ-organ yang itu. Karena itu udah menjadi salah satu peran penting mempertahankan hidup seseorang yang terkena Alzheimer. Jadi kalau kegagalan fungsi hati, kita harus ngobatin si livernya itu. Fungsi ginjal, kita kalau bisa cuci darah. Jadi udah bukan lari ke Alzheimer-nya, tapi udah lari ke dampaknya, ke kerusakan fungsi organ secara bertahap, tapi jadi banyak gitu. 7 tahun dari kita pegang. Dan tusuk jarum setiap hari ya itu. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun tuh dari udah ketahuan Alzheimer. Oh iya, maksud saya dari parah. Oh, dari yang Mas bilang tadi yang apa udah penurunan. segala macam. Oh iya, 7 tahun itu. 7 tahun. 7 tahun perawatan. Jadi ketahuan Alzheimer itu hampir 20 tahunan lah. Ketahuan didiagnosa Alzheimer, tapi 20 tahun. Tapi belum kelihatan Alzheimer. Berarti sama seperti ibu saya 7 tahun diagnosanya. Jadi itu memang periksa ke dokter dengan 20 tahun. dan itu dokternya juga bukan di sini ya, di Singapura. Dia melakukan tes assessment terhadap pasien secara nggak sengaja. Coba tes iya. Oh, Antara 30 sampai 50 tahun dari tek mulai itu. Makanya umur 65. Berarti dia kalau kurangi 30, 40 berapa? Di umur 30 sebenarnya dia mulai kena depresi. nah, dalam periode itu kalau misalnya dokternya memang concern ya, banyak sekali memegang kasus Alzheimer, dia akan melakukan assessment biasanya, Pak. Dan dia tahu ini dia udah kena gitu. Bukan terdiagnosa menurut saya. Ke- Tetapi kebetulan Iya. diagnosa. Soalnya kan dia nggak ada gejala kan saat itu. Nah, hebat. Nah, makanya saya rasa perkembangan kedokteran terhadap kepekaan terhadap Alzheimer itu akan lebih meningkat. Katanya sekarang ada alat lah itu. Ya, dan Sedini mungkin. ya dia akan tahu, tapi bukan melihat dulunya, tapi melihat ke depannya. Dia akan seolah-olah berapa tahun lagi nih? Ya, nah itu udah akan Alatnya sekarang. udah akan lebih cepat Dokter tahu. udah dapat itu alatnya itu. Dapat obatnya. Iya, nah obatnya rahasia Tuhan. Karena kalau udah tahu lifetime-nya berapa lama, padahal kita belum kelihatan. Video ini bukan ini yang juta-juta gitu. Dia bilang gini, Alzheimer merupakan misteri buat kedokteran. Karena satu-satunya yang tidak bisa dicari. Iya. Penyebab
Iya, betul. Penyebabnya aja nggak Betul. tahu. Betul. Karena kalau Alzheimer itu kan apa ya? Menurut Pak, saya satu-satunya cara kedokteran menyembuhin Alzheimer harus tahu penyebabnya dulu. Kalau mereka nggak tahu nggak akan dapat. Gimana mau nyembuhin kalau penyebabnya aja nggak tahu? Masalahnya penyebabnya mereka nggak tahu. mungkin kalau kalau apa kalau secara apa ya? Kan pengetahuan itu semua arahnya udah balik ke zaman kita lahir ya. Jadi stem cell gitu. Jadi saya pernah dikasih tahu sama ahli biologi, profesor, bahwa sebetulnya konteksnya dari sudut pandang akupunktur. Bagaimana caranya akupunktur ini bisa membawa perubahan sel-sel yang tidak baik menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih baik dengan treatment akupunktur. Jadi merubah eh, inti selnya lah, inti sel dalam satu apa ya, satu gen gitu ya. Gen ada gen itu banyak yang nggak bagusnya, misalnya turunan diabetes, turunan hipertensi gitu. Nah, belum ada juga yang meneliti bahwa Alzheimer itu diturunkan dan memang 1% aja. ya dan Jadi jelas bukan gen. ya jadi itu tuh kalau dilihat adalah salah satu proses degeneratif gitu ya, proses degeneratif. Yang Mas bilang akupuntur itu metode untuk Alzheimer itu udah sampai mana? Belum, itu stuck karena susah ya. Maksudnya susah tuh gini. Kalau akupunktur kita mau melakukan riset itu harus Baru wacana. udah lama. Udah lama. Waktu kita mentreatment pasien akupunktur itu, pasien dengan Alzheimer, itu metode-metodenya dilakukan, berbagai macam metode kita lakukan dalam beberapa kesempatan. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu metodenya berubah-ubah. Oh, oke. Berubah-ubah. Hasilnya Sangat sedikit ya orang yang Alzheimer mau ditusuk jarum. Jadi kita terhambat dengan apa? kan nggak semua begitu. eh Udah yang bisa ada hasilnya satu terlalu sedikit ya. Jadi nggak lama berhenti, nggak berlanjut akupunkturnya, hasilnya nggak berlanjut lah. nggak berlanjut. Jadi Sama dengan kedokteran lah ya. ya, Mas di Amerika sampai orang pada mundur yang invest, hmm, yang tadinya rame-rame Hmm. invest ada obat ke Alzheimer ditemukan hmm, hmm, hmm. setengah tahun aja itu. Nah itu bentuknya memang jadi bisnis ya kalau itu tuh. Begitu ketahuan gagal, padahal menarik semua jatuh. Nah, itu Karena makanya dia jangan di kita dokter-dokter nggak bisa orang Ka- negara majunya aja kan orang negara kita juga dokter-dokternya masih karena gini, kalau mau jujur, belak-belakan gitu ya, Alzheimer itu tidak ada unsur bisnis menguntungkannya dari farmasi, kedokteran, ya. karena nggak bisa disembuhkan. Pertama, nggak bisa disembuhkan karena terlalu sulit Iya, dengan mereka nggak tahu gimana caranya. pertama itu. Iya. Kedua, Jangankan mereka, kalau saya jadi mereka nggak sama kan? ya, kedua, hanya sebagian yang nggak terlalu kecil juga ya, tapi itu sedikit dari jumlah populasi seluruh dunia. Mau menyembuhkan orang yang udah tua, Pak. Jadi kalau udah tua disembuhkan, kan nanti juga mau meninggal gitu loh. Ekstrimnya ya, kalau saya mau belak-belakan, jadi nggak ada, Sama kayak COVID kemarin. iya nggak ada ketertarikan untuk apa? Ada nggak obat degeneratif sel gitu ya? Saya jadi itu, tapi beberapa saat aja sih waktu itu COVID. Iya. Malah yang menguntungkan adalah obat-obatan untuk awet muda. Jadi yang muda tetap muda gitu. Yang udah agak senja, maksudnya paruh baya dia tetap pengen awet muda. Tapi begitu udah menginjak 60 tahun ke atas, semua udah ya udahlah gitu. Give up, merasa ya udahlah udah tua, udah harusnya kita menerima. Banyaknya di situ. Nggak ada investor yang itu area yang Karena tuanya. iya betul. Itu juga salah satu yang saya wajar. Jadi salah satu yang membuat Kalau yang masih banyak muda-muda,
Iya, iya, iya. Jadi ya sangat disayangkan juga sih. Menurut saya wajar mas, kemarin COVID itu seperti itu. Tapi waktu persediaan vaksinnya banyak, ya enggak lagi. Semua dengan yang kuat. Juga yang saya lakukan kalau akupunktur juga semua saya kalau lagi begini ya artinya kan nenek tuh secara semua bagus ya. Ya, Titik-titik yang saya pilih juga banyak untuk eh, menenangkan. Jadi menenangkan artinya nggak membuat dia eh, gelisah. Banyak titik-titik yang saya ambil untuk bikin sirkulasi peredaran darahnya lebih baik. iya. Oke, Jadi sip. secara umum gitu ya. Dan Sip. artinya kalau misalnya ada keluhan, nah kita mulai biasanya saya juga mencari gimana caranya kalau udah ada indikasi ke oh ini misalnya kalau dari pemeriksaan darah, oh kenapa leukositnya tinggi nih? Kenapa eritrositnya tinggi gitu. Nah, itu kita cari jadi secara medis. Tapi buat akupunktur ada juga caranya untuk mencari titik dominan pembuluh darah. Ya. Oke, sip, Mas. Bagus. Makasih penjelasannya. Sama-sama. Demikian pemirsa. Nanti kita lanjut video selanjutnya. Terima kasih.